Mas Sodi, banyak orang yang mengartikan bahwa berserah itu seakan-akan kita tuh pasif, pasrah, nggak bergerak, ya kan? Itu benar atau enggak Mas ya kayak gitu tuh? Iya Mas Endro, makanya saya lebih seneng itu menggunakan diksi itu berserah Mas, bukan pasrah. Kenapa? Karena banyak orang yang salah paham. Iya, seakan-akan berserah itu pasif, nggak bergerak. Ya, padahal kalau kita bedah terminologi Quran, semua kata yang Allah pilih untuk menggambarkan keberserahan seorang hamba itu semua maknanya adalah upaya aktif, bukan pasif. Ya, upaya aktif. Jadi kesimpulannya adalah Mas Endro, berserah itu upaya aktif, bukan pasif. Coba ya, saya membedah beberapa ayat dalam Quran. Saya ngobrol sama Ustadz Muslim, ya yang memang beliau ini di antara disiplin ilmunya itu bahasa Arab, bahasa Quran. Saya menemukan paling tidak itu ada 3 terminologi yang Allah gunakan untuk menggambarkan keberserahan. Apa aja? Yang pertama, tawakal. Nah, ini yang sering kita dengar, ya Mas. Jadi kalau kita bedah secara bahasa, Mas Hendro, tawakal itu kata kerja, Mas. Oh, Ya, kata tawakal itu kata kerja. Ya, berasal dari kata at-tawakkul, ya, wakala yakilu, artinya menyerahkan, mempercayakan. Jadi berserah itu bukan diam terus nggak ngapa-ngapain, bukan. Berserah itu kata kerja. Jadi kita percaya, kita menyerahkan, kemudian dengan rasa optimis, dengan rasa semangat. Jadi tawakal itu kan artinya menjadikan wakil gitu. Kita mengandalkan pihak lain tentang suatu urusan. Kita menampakkan kelemahan kita menampakkan ketidakmampuan kita dalam mengurus satu urusan, kemudian kita menyerahkan kepada pihak lain yang kita anggap mampu melaksanakan urusan itu. Jadi ini upaya aktif, Mas Endro. Makanya sering saya sampaikan di banyak kesempatan, dalam hidup ini ada namanya dikotomi kendali. Ada sesuatu yang itu dalam kendali kita, ada sesuatu yang itu memang di luar kendali kita. Ya, apa-apa yang ada dalam kendali kita akan dimintakan pertanggungjawaban untuk itu. Kita diminta melakukan sesuatu. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, Mas. Kita diberikan kebebasan untuk memilih, freedom to choose. Ya, freedom to choose respon. Kita diberikan kebebasan untuk memilih respon. Nah, freedom to choose respon ini akhirnya jadi responsibility. Dan kemampuan untuk memilih itu, Mas Endro, dalam bahasa Arab itu, ikhtaro, yukhtaru, ikhtiar. Gitu ya, Mas. siap. Jadi ikhtiar itu kemampuan untuk memilih. Jadi salah kalau kita menganggap berserah itu pasif, bukan. Berserah itu upaya aktif. Berserah itu adalah keindahan yang membingkai upaya aktif kita. Itu tadi terminologi tawakal. Kemudian ada yang kedua, ada lagi kalau dalam Quran, Mas, kita akan menemukan terminologi namanya tafwid. Nah, ini bisa kita temukan dalam Quran surat Ghafir. Boleh dicek Bapak Ibu. Quran surat Ghafir, surat ke-40, ayat ke-44. Nabi Musa berstatement di ayat itu, wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ya, jadi tafwid itu berasal dari kata fawwada yufawwidu tafwid. Ini pun maknanya upaya aktif. Jadi ketika Nabi Musa berdakwah sekuat tenaga kepada Firaun, kepada Bani Israel, lalu dia bungkus semua upayanya itu dengan wa ufawwidu amri ilallah. Gitu Mas Hendro. Jadi kesimpulannya, sebuah kesalahan kalau kita artikan keberserahan itu seakan-akan diam, gak bergerak, ya pasrah saja, enggak. Karena dalam beberapa hadis juga Rasulullah itu menunjukkan bahwa keberserahan itu upaya aktif. Hadis yang pertama yang sangat populer, hadis tentang mengikat unta. Pernah dengar nggak Mas Hendro?
Nah. Dia ada seorang sahabat ya yang datang ke masjid lalu dia meninggalkan untanya di depan masjid, parkir gitu. Tapi untanya nggak diikat. Kenapa nggak diikat? Alasan dia, saya bertawakal kepada Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ikat dulu untamu dan bertawakal kepada Allah. Jadi ini menunjukkan mengikat unta itu kan upaya aktif. Kemudian hadis yang lain kalau tentang tawakal, hadis tentang seekor burung. Pernah nggak dengar Mas Hendro? Siap. Jadi, Pernah, Mas. iya kan, kalau kata Nabi, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, seandainya kalian benar-benar berserah kepada Allah, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Coba diperhatikan ya. Burung itu apakah diem aja? Bagaimana Allah itu menggunakan seekor burung itu untuk menjelaskan tentang keberserahan makhluk kepada Sang Khalik. Apakah burung itu pasif? Loh, burung itu sangat berupaya aktif. Bener nggak Mas Hendro? Saya mencatat paling tidak ada 7 upaya aktif seekor burung. Yang pertama, burung tuh bangun pagi. Bener nggak? Pernah nggak lihat ada burung kesiangan gitu? Kesiangan. Nggak pernah, Mas. Ada nggak burung kesiangan gitu? Aduh, kesiangan gitu. Nggak ada burung kesiangan. Kecuali burung sakit. Iya nggak? Jadi satu, burung tuh selalu bangun pagi. Yang kedua, burung itu keluar menghentakkan kakinya. Dan yang ketiga, dia kepakan sayapnya kuat-kuat. Bahkan yang dia lawan tuh gaya gravitasi, Mas. Burung itu melawan gaya gravitasi loh. Ya. Bukan cuman ngelawan selimut. Ya. Bukan cuman bangkit lalu membuka selimut. Enggak, dia terbang. Yang dia lawan tuh gaya gravitasi. Berat itu. Jadi burung tuh upaya aktif. Kemudian burung tuh dia siap untuk terbang jauh. Dan dia pakai insting, Mas. Dia nggak mungkin terbang itu ke gurun yang kira-kira kecil kemungkinan dapat makanan. Enggak, dia pakai insting. Dia terbang ke hutan, dia terbang ke satu tempat yang kira-kira dia bisa dapat makanan di situ. Jadi pakai insting. Jadi nggak cuma sekedar gerak gitu. Allah kasih burung tuh insting. Lalu dia makan sebagian dia bawa buat anak-anaknya. Dan burung tuh tekun, Mas. Burung tuh tekun loh. Dari mulai dia bisa terbang, sampai dia mati, dia terus ngelakuin itu. Bener nggak? Jadi dalam hadis tawakal yang Allah contohkan dengan seekor burung, ini udah jelas menunjukkan bahwa berserah itu upaya aktif, bukan pasif.